Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi religi. Selamat pagi, Bu Mel. Apa kabar? Kabar saya baik, Bu. Bu Ira sendiri apa kabar? Agak kurang baik nih, Bu. Loh, ada apa, Bu? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat murung ya, tidak seperti biasanya ceria gitu, Bu. Nah, itu dia, Bu. Apa Bu Meli ada waktu sekarang? Kebetulan, Bu, hari ini anak-anak saya jadwal PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar setengah jam, Bu. Kalau Bu Meli ada waktu, saya mau curhat nih, Bu. Kebetulan anak-anak juga waktunya pelajaran mulok bahasa Rejang hari ini. Jadi saya membutuhkan waktu agak lama loh, Bu Mel. Tidak apa-apa, Bu. Monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, Bu? Supaya nyaman curhatnya ya. Sekalian bisa minum es teh gitu. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Oke. Jadi, Bu Ira, apa nih yang bisa saya bantu? Begini, Bu Mel. Saya itu bingung mau mulainya dari mana ya, mau cerita ini. Coba deh Ibu ceritakan apa yang sekarang Ibu rasakan. Saya itu bingung loh, Bu. Ada beberapa permasalahan yang sedang mengganggu pikiran saya. Ada anak saya satu orang yang jarang sekali masuk sekolah. Dan anak ini begitu bandel dan susah benar untuk diomongin. Kemudian dia juga tidak memperdulikan pembelajaran yang saya berikan setiap hari. Selalu menimbulkan kegaduhan, kemudian menciptakan suasana-suasana yang tidak mengenakkan lah dalam situasi pembelajaran di kelas itu. Jika anak ini berada dalam kelas pada saat jam pembelajaran. Lalu bagaimana, Bu? Coba Ibu ceritakan lebih lanjut. Saya khawatir, Bu Mel, kalau dia ini nanti ketinggalan pelajaran. Sedangkan kita kan sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester untuk semester ganjil ini. Jadi menurut Ibu Ira, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa ya, Bu? Saya ingin curhat sama Bu Meli untuk mencari atau menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Supaya anak ini mau masuk sekolah setiap hari dan bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas itu dengan tertib. Oh, begitu. Mudah-mudahan pertemuan ini kita dapat menemukan solusi terbaik ya, Bu, dari permasalahan yang sedang Ibu Ira hadapi. Terus terang, Bu, saya kepikiran terus sih dengan salah satu siswa saya ini, karena dia jarang sekali loh masuk sekolah. Dan kalau dia pun hadir di dalam kelas, itu akan selalu membuat suasana belajar itu menjadi gaduh dan kondisi kelas itu menjadi tidak kondusif loh, Bu Mel. Kalau seperti itu, apa hambatan Ibu untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah dan mau mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas setiap hari dengan tertib? Siswa saya ini kan hanya tinggal berdua saja dengan bapaknya di rumah. Sedangkan ibunya ini sudah pisah rumah karena mereka mengalami perceraian dengan bapaknya tadi. Dan kalau di rumah, dia sudah terbiasa bebas seharian itu bermain di lingkungan alam tanpa dikontrol oleh orang tuanya, yaitu si bapaknya tadi. Sedangkan si bapak ini kan seorang buruh tani upahan dodo sawit. Nah, anak ini melakukan semua hal, aktivitas sehari-hari itu sesuai dengan yang dia inginkan seperti itu. Terkadang mengganggu kenyamanan lingkungan tempat bermain, kemudian mengganggu teman, dan sebagainya, menimbulkan hal-hal yang kurang baik lah seperti itu. Mereka pun berkumpul atau bertemu kembali dengan si bapak tadi mungkin hanya pada waktu malam hari saja
itu pun saat menjelang waktu tidur. Jadi anak ini benar-benar jarang masuk sekolah karena tidak ada yang mengontrol dan menasehati anak ini untuk selalu disiplin dalam menuntut ilmu, seperti itu Bu Mel. Wah, lalu apa yang akan Ibu lakukan ya? Saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu, tapi pada waktu itu saya melihat suasana rumah yang memang kondisinya benar-benar memprihatinkan seperti itu. Di mana kondisi rumah yang berantakan, kemudian tanpa ada satu orang pun di rumah itu, karena bapaknya pulang sore menjelang maghrib pada saat saya ke rumah anak tersebut. Jadi anak ini benar-benar bebas untuk melakukan segala hal tanpa ada orang tua atau orang dewasa yang bisa membimbing, menjadi panutan dalam anak ini mengambil suatu sikap atau dalam bertingkah laku di kehidupannya sehari-hari. Nah, anak ini benar-benar membutuhkan sosok pengayom di rumah untuk memperhatikannya, sepertinya seperti itu dari yang sudah saya amati secara langsung. Luar biasa ya Bu. Kalau seperti itu, bagaimana cara Ibu Ira mengatasi masalah tersebut? Mungkin saya akan mengambil tindakan kembali seperti saya akan menemui kembali orang tua dari si anak ini untuk mencoba mungkin membicarakan hal ini ya, kalau bisa murid saya ini bisa masuk setiap hari meskipun dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah sesuai dengan yang saya harapkan. Setidaknya dia mampu mengendalikan tingkah lakunya, kemudian dia memiliki karakteristik, ya menjadi murid yang berkarakter lah. Kemudian memiliki moral agama dan sosial emosional yang berkembang baik saat berada dalam lingkungan kelas bersama teman-temannya. Memiliki attitude yang baik dan bersikap ramah dengan lingkungan di mana dia berada, khususnya di lingkungan sekolah tempat dia belajar sehari-hari. Oh, apa bisa ya Bu dia belajar dengan disiplin, masuk setiap hari, dan tidak mengganggu teman-teman lainnya? Insya Allah ya Bu ya, saya sih optimis untuk membuat anak ini berubah ke arah yang lebih baik. Nanti justru teman-temannya ini saya minta bantu untuk mengajari dia seperti tutor sebaya saat belajar kelompok, dan juga saya akan melakukan pendekatan-pendekatan kembali dengan lebih memberikan perhatian penuh kepada anak ini agar dia merasa mungkin dihargai dan mampu diterima oleh teman-temannya di kelas dengan baik, seperti itu. Nah Bu, itu sudah bagus. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tuanya mungkin ya. Anak ini bernama Wahyu loh. Wahyu ini untuk kesehariannya mungkin bisa dibimbing ya. Saya akan membicarakan lagi permasalahan dan hambatan anak ini selama dia menempuh pendidikan di sekolah dasar tempat saya mengajar itu, dan saya akan berusaha memberikan mungkin tambahan materi kepada si Wahyu secara daring mungkin, karena saya lihat dia juga memiliki handphone Android, jadi dia bisa mengakses apabila saya memberikan materi tambahan melalui pembelajaran daring. Jadi dia bisa belajar dari rumah juga apabila dia bosan mungkin belajar di sekolah, sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran, dan dia akan terbiasa untuk selalu melaksanakan kewajibannya sebagai murid yang bertanggung jawab. Wah, luar biasa Ibu Ira. Bu, siapa nanti yang bisa Ibu libatkan untuk mewujudkan tujuan Ibu ini? Untuk agar program atau rencana saya ini berjalan dengan baik, dengan optimal, mungkin saya akan meminta bantuan dari beberapa pihak. Yang pertama, saya akan melibatkan anak-anak kelas 5 itu sendiri,
Saya juga akan bekerja sama menjalin komunikasi lebih intens lagi dengan orang tua dari si Wahyu ini, Bu Mel. Bagus sekali ya Bu Ira. Memang harus seperti itu. Sepertinya Ibu Ira sudah menemukan solusi supaya Wahyu rajin masuk sekolah setiap hari ya Bu ya, dan tidak mengganggu kembali kenyamanan dan ketertiban belajar di kelas. Iya, Bu Mel. Sepertinya seperti ini. Saya juga berharap semoga curhatan kita ini ya bisa benar-benar memberikan suatu langkah saya lebih baik lagi ke depannya dalam mengatasi permasalahan tadi ya. Jadi saya sudah mendengarkan bagaimana curhat saya tadi, Ibu sudah memberikan respon sangat baik sehingga saya menjadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi dengan anak saya Wahyu ini. Mantap Ibu Ira. Ibu Ira memang hebat. Ibu pasti bisa. Semangat ya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mel. Sekarang saya sudah agak lega. Terima kasih sekali lagi Bu Mel ya. Kita sekian dulu nih, kayaknya udah mau masuk kita ya Bu Mel. Selamat Iya siang Bu. Bu Mel. Selamat siang. Saya lanjut dulu ke kelas saya ya Bu. Oke, sampai jumpa. Hai Bu Meli. Hai juga Bu Ira. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, sehat dan tetap semangat. Ibu Ira sendiri bagaimana kabarnya? Baik dong Bu. Kenapa nih Bu Meli? Kelihatannya lagi suntuk ya? Apa iya Bu? Kelihatan banget ya Bu kalau saya lagi suntuk. Kelihatan dong. Hehehe. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu. Cuman saya perlu curhat sebentar nih Bu. Siap Bu. Mudah-mudahan dengan cari yang silahkan ya Bu ya. Apa yang bisa saya bantu nih Bu Mel? Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya Ibu. Lo aja Bu Mel. Saya lagi tidak ada jam mengajar siang ini. Gini loh Bu Ira, saya kok merasa gimana gitu ya. Beberapa pertemuan ini, kenapa ya murid-murid saya kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas? Bahkan tugas itu sudah ada beberapa yang sudah saya berikan, Bu. Nah, memang ada beberapa yang sampai sekarang itu anak murid saya belum mengumpulkan tugas. Padahal loh Bu, kalau saya pikir-pikir, tugas yang saya berikan itu tidak sulit loh Bu. Sedangkan teman-temannya yang lain itu masih bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu dan tanpa perlu bimbingan dari saya loh Bu. Dari apa yang barusan Ibu ceritakan dan juga cara Bu Mel menceritakan, saya menangkap ada rasa kesal. Apakah betul seperti itu Bu Mel? Iya Bu, betul. Saya merasa murid saya ini tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan Bu. Padahal loh tugasnya itu hanya beberapa buah loh Bu. Hanya beberapa paling banyak Bu, 5 soal loh Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi murid-murid Bu Meli kurang bersemangat nih dalam mengerjakan tugas dari Ibu. Padahal tugasnya itu hanya sedikit ya Bu ya, kalau kita lihat dari cerita yang Ibu berikan tadi. Iya Bu, makanya saya bingung Bu. Jadi kita akan berbincang-bincang sebentar nih. Nah, Bu Meli, di akhir pembicaraan kita nanti, apa sih yang Bu Meli ingin katakan dari hasil curhat kita ini? Jadi saya ingin nantinya itu Bu, ada apa ya Bu, semacam solusi atau ide
agar anak yang kurang bersemangat dalam mengerjakan tugas ini kembali bersemangat, Bu, dan mengumpulkan tugas sesuai tepat waktu gitu loh, Bu. Oke. Ibu Meli ingin siswanya kembali bersemangat dan mengerjakan tugas tepat waktu tanpa mengulur-ngulur waktu, begitu ya Bu ya? Benar, Bu, begitu, Bu. Nah, Bu Meli, sekarang coba deh Bu Meli ceritakan secara detail ya kondisi yang dialami siswa Bu Meli tersebut. Sebenarnya, Bu, murid-murid saya itu secara rata-rata kelas memang masih termasuk rata-rata menengah ke bawah, Bu. Nah, akhir-akhir ini memang saya sedang menerapkan pembelajaran yang memang belum pernah mereka terima, Bu. Itu loh, Bu Ira, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, padahal dalam penyampaian tugas tersebut, Bu, saya kan bilang seperti ini, kalau tugas IPA itu nanti boleh loh kalian buat berdasarkan minat kalian. Boleh membuat video, membuat poster, membuat rekaman, bahkan membuat catatan. Nah, Bu, kalau anak perempuan itu, Bu, sekarang sudah sangat terampil loh, Bu, dalam membuat poster dan juga membuat video. Nah, kalau anak laki-laki, memang ada beberapa yang sudah membuat tugas, Bu. Tapi tugasnya itu baru sebatas rekaman dan juga catatan. Nah, ini loh, Bu, anak yang ini. Masa, Bu, sampai sekarang belum dikumpul? Saya kewalahan loh, Bu. Jadi, menurut Bu Meli ini murid tersebut sebenarnya sudah mampu, bisa untuk melakukan ya dalam pembelajaran. Tapi memang tidak bersemangat ya, tidak ada motivasi dari dalam diri anak tersebut dalam mengumpulkan tugas seperti itu, Bu Mel. Iya, Bu Ira. Nah, menurut Ibu Meli, agar murid tersebut bisa bersemangat, bisa membangkitkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, ya, dari keinginannya, dan dia mau mengumpulkan tugas tersebut. Apa sih kira-kira yang akan Bu Meli lakukan? Sepertinya ini loh, Bu. Saya akan meninjau ulang kembali keyakinan kelas yang pernah kami buat, Bu. Baik, Bu. Ide bagus itu. Ibu ingin meninjau ulang keyakinan kelas. Iya, Bu Mel. Iya, Bu. Ya, nah menurut Bu Meli tadi keyakinan kelas yang bagaimana yang akan Ibu tinjau kembali, yang akan Ibu lakukan seperti apa? Saya akan mengajak siswa kembali untuk membuat keyakinan kelas, khususnya ini pada disiplin waktu, Bu. Sehingga nanti siswa bisa mengerjakan tugas dan nanti dengan adanya keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut, Bu. Sepertinya juga saya akan inilah, Bu, melakukan pembelajaran sosial emosional ya, Bu, dengan menggunakan roda emosi, agar nanti saya dapat menumbuhkan kesadaran diri khususnya pada murid saya, Bu Ira. Wah, bagus sekali itu Bu Mel. Saya juga tertarik mendengarnya. Ide yang bagus itu. Jadi Bu Mel nanti akan menerapkan keyakinan kelas dengan disiplin waktu, kemudian juga akan membuat roda emosi ya Bu ya, untuk apa ya, meningkatkan kemampuan sosial emosional anak. Kita juga dapat melihat seperti apa perkembangan sosial emosional anak kita. Seperti itu Bu Mel. Iya, Bu Ira. Iya, Bu. Ya, nah jadi bila saya merangkum dari pembicaraan kita tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa permasalahan Ibu Meli ini ada dua ya. Yang akan Ibu lakukan yaitu yang pertama Ibu akan meninjau ulang kembali keyakinan kelas dan membuat roda emosi. Nah, dari dua solusi tersebut
Mana nih yang kira-kira dapat segera Ibu Meli laksanakan dengan maksimal seperti itu, Bu? Menurut saya, Bu, saya akan segera meninjau ulang keyakinan kelas saya, Bu. Lalu nanti setelah itu saya akan membuat roda emosi sehingga nantinya saya akan mengetahui bagaimana sih perasaan anak saya ketika mereka akan belajar dengan saya, Bu. Wah, luar biasa, Bu Mel. Nah, menurut Bu Meli, siapa yang dapat membantu Bu Meli dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Siapa saja yang akan Bu Meli libatkan nanti? Karena ini kan hubungannya dengan murid saya ya, Bu. Jadi nanti yang akan saya libatkan itu adalah dalam keyakinan kelas adalah murid-murid saya dan juga saya, Bu. Kalau untuk membuat roda emosi, Bu, nanti saya sendiri yang akan membuatnya. Dan untuk mencari referensinya nanti akan saya coba cari referensinya di internet, Bu. Baik. Nah, jadi menurut Bu Meli, seluruh anggota yang ada di kelas ya, seluruh murid-murid itu dapat terlibat langsung ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, Bu Meli, sampai saat ini apa yang bisa Bu Meli dapatkan dari hasil diskusi atau bincang-bincang santai kita pagi ini? Nah, jadi nantinya saya akan membuat murid saya lebih bersemangat lagi ya, Bu, dalam mengumpulkan tugas. Saya akan meninjau ulang kembali keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Kemudian nanti saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan menggunakan roda emosi sebelum memulai pembelajaran, Bu. Baik, Bu Mel. Nah, tindak lanjut yang akan Bu Mel lakukan itu kan lebih cepat lebih baik ya Bu Mel ya. Kira-kira Iya, kapan Bu. nih rencana itu akan Ibu laksanakan? Sepertinya hari Kamis, Bu, karena jadwal saya hari Kamis akan belajar IPA, Bu. Oke, Bu Mel. Sepertinya kita sudah menemukan titik temu ya, Bu Mel ya, dari permasalahan yang Bu Mel hadapi tadi yang menjadi beban pikiran ya, yang membuat Bu Mel sedikit kesal, kemudian murung. Nah, jadi kita akan bertemu lagi setelah Bu Meli meninjau ulang keyakinan kelas dan menggunakan roda emosi dalam pembelajaran Bu Mel ke depannya. Jadi kita nanti akan bercerita kembali ya seperti apa sih respon anak murid Bu Mel tadi yang Bu Mel ceritakan yang kurang bersemangat dalam mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas. Nah, seperti apa nanti hasilnya, respon ke depannya nanti kita lihat ya Bu Mel ya. Iya, Bu Ira. Makasih loh, Bu. Saya sekarang merasa suntuk saya itu hilang. Saya sekarang makin lebih bersemangat loh, Bu. Saya sudah mempunyai bayangan-bayangan yang akan saya lakukan selanjutnya, Bu. Makasih loh, Bu. Iya, sama-sama Bu Mel. Saya senang sekali loh Bu Mel bisa sedikit membantu Bu Mel untuk menghilangkan unek-unek kemudian beban pikiran yang mengganggu Bu Mel tadi. Sampai jumpa Bu Mel. Sampai jumpa Bu Ira. Gotong royong dalam satu irama, merdeka belajar siswa cerdas dan